Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya, Pak Saparman. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari Kolose 1 ayat yang ke-12. Namun akan saya baca mulai ayat yang ke-9b ya, supaya jelas. Jadi ini Paulus mendoakan jemaat Kolose. Terus kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Jadi supaya menurut pengertian, mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, nah akibatnya ini. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, kemudian maaf, dan mungkin belum dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar akan Allah dan kemudian kita sudah merenungkan ini dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan teguh dan sabar. Dan kemudian yang ayat 12 yang kita sekarang dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa. Jadi tidak akan supaya mengerti menemukan kehendak Allah sehingga kita layak di hadapannya, berkenan melakukan hal yang baik, bertumbuh, bertumbuh untuk pengenalan akan kebenaran yang satu. Kemudian supaya kuat menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dan kemudian mengucap syukur. Jadi kita dari jemaat Kolose didoakan supaya bisa mengetahui kehendak Allah dan poin-poinnya akibat mengetahui kehendak Allah itu poin yang berikut ini yang terakhir ini adalah mengucap syukur kepada kehendak Allah itu mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa. Nah, ucapan syukur Bapa itu siapa di sini? Yang melayakkan kami untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan Tuhan. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersyukur dan kita tahu kehendaknya dalam hidup kita, maka kita bisa bersyukur kepada Bapa. Bapa itu siapa? Yaitu Allah yang melalui Yesus Kristus telah melayakkan kita, Bapak Ibu Saudara saya, mendapat bagian yang sudah ditentukan, untuk orang-orang kudus, yaitu orang-orang percaya di dalam kerajaan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita bersyukur kepada Bapa karena kita dilayakkan yang tadinya tidak layak, tapi kita dilayakkan dan ada bagian yang sudah ditentukan bagi kita di dalam kerajaan terang. Itulah bagian Bapak Ibu Saudara dan saya yang sudah disiapkan Allah. Dengan demikian, mari kita mengucap syukur. Kita mendapat bagian dalam apa yang ditentukan oleh orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Sudah ada di sana bagian kita. Mengapa? Karena kita dilayakkan mendapat bagian itu sebetulnya tidak layak. Tapi waktu kebijakan Bapak Ibu Saudara kepada Kristus, kita menjadi layak oleh karena pengenalan Kristus. Mari kita bersyukur. Jadi kalau ada masalah-masalah di dunia ini, itu tidak seberapa karena kita sudah memiliki bagian yang sudah ditentukan di dalam kerajaan terang. Mari kita mensyukuri
terutama hal itu. Hal-hal yang lain, makan, minum, sandang, pangan, itu memang kita mengucap syukur. Tetapi terlebih yang paling penting adalah mengucap syukur karena kita dilayakkan mendapat bagian yang sudah ditentukan dalam kerajaan Allah. Tuhan Yesus, kami bersyukur, ya Allah Bapa, kami bersyukur Engkau melayakkan kami yang sebenarnya tidak layak, tapi Engkau layakkan karena Kristus untuk mendapatkan bagian yang telah Tuhan tentukan dalam kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas jaminan yang luar biasa ini, yang lebih sekali ada pada kami, yang semuanya juga daripadamu. Inilah hal yang terpenting dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami bisa membagikan bagian kami yang telah Tuhan tentukan itu kepada orang lain. Biarlah kami menjadikan diri kami alat untuk orang yang tidak layak seperti kami menjadi layak di hadapan kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.